Bab 11, ada sistem kemauan keras. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah ini bodi? Li Yuyu dengan malas berbaring setengah di atas batu, memegang biji bodi seukuran kacang kenari di tangannya, memperhatikan garis-garis dan pola yang terjalin di atasnya, secara alami mewujudkan citra seorang Buddha yang penuh kasih. Benda ini adalah benih pohon dewa pencerahan. Saya tidak tahu seberapa efektifnya untuk meningkatkan pemahaman dan membuka pikiran. Biji bodi di tangannya gelap dan biasa-biasa saja. Di antara mereka, Buddha itu alami, sederhana dan alami, dan samar-samar memancarkan rasa pesona Zen. Dalam karya aslinya, Ye Tiandi hanyalah seorang manusia biasa. Meskipun dia juga memiliki beberapa pengetahuan biara, itu hanya sedikit bulu. Tetapi dia memegang bodhizi dan dapat membaca kitab suci Tao. Dapat dilihat bahwa efek bodhizi luar biasa. Yu Liu memegang bodhizi di depan matanya dan tersenyum. Saya tidak bertukar sutra, meskipun semua pengetahuan ada di pikiran saya, tetapi masih ada celah besar untuk benar-benar memahaminya dan menguasainya. Bodhizi ini adalah solusi untuk kecemasan saya. Liu tersenyum dan menyimpan benih bodhi ke dalam perpustakaan sumber daya sistem. Perpustakaan sumber daya sistem memiliki fungsi yang sama sebagai ruang penyimpanan, yang membuat Liu semakin terkejut. Dia mengambil kembali benih bodhi, dan tatapan Liu menatap 6 daun bodhi zamrud. Setelah menerima pohon linden besar itu berubah menjadi abu terbang, dan semua saripati dikumpulkan menjadi 6 daun zamrud. Daun bodhi juga memiliki efek pencerahan dan pencerahan. Saya akan mencoba efeknya dengan satu potong terlebih dahulu. Liu mengeluarkan daun bodhi dari sistem dan menempelkan daun seperti giok itu ke tengah alisnya, dan pikirannya mulai melihat kitab suci yang tak berawal di benaknya. Sebuah aliran mengalir ke dalam pikiran dari jantung alis, dan seluruh hati Liu dicuci bersih oleh aliran ini. Saya hanya merasa bahwa hati saya seperti bulan dan kebijaksanaan seperti cahaya. Semua hal tidak memiliki asal-usul. Semuanya berasal dari awal. Suasana yang luas seperti sungai waktu yang panjang beredar di hati Liu, dan karakter misterius ditafsirkan satu demi satu. Setiap ketulusan terintegrasi ke dalam hati Liu. Suara pelan di telinga Liu terdengar seperti guntur, dan Liu langsung terbangun. Ternyata daun bodhi itu patah. Genangan abu tumpah, dan daun bodhi yang seperti batu giok berubah menjadi abu terbang. Liu menghela nafas sedikit, ketiadaan awal benar-benar mendalam, misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak mengherankan bahwa kaisar yang tidak berawal dapat menjadi puncak dunia ini. Latihan ini melibatkan kekuatan waktu. Dengan selembar daun bodhi, Liu menyadari, volume laut bundar, tanpa sutra, dan Liu sepenuhnya memahami praktiknya. Ada juga 5 daun bodhi dan biji bodhi. Agaknya, tidak masalah untuk memahami bahwa tidak ada kitab suci. Tingkat kultivasi belum tercapai. Beberapa jilid berikutnya tidak boleh terburu-buru untuk dibaca. Liu menyingkirkan abu daun bodhi, tersenyum dan berdiri. Lihat dulu bagaimana keadaan Zhou Yi. Koneksi Shin-Shin-Sen di sepanjang sistem segera memasuki buku surgawi, dan semua pemandangan di sekitar Zhou Yi ditampilkan di depan Liu. Reruntuhan kuil Daleyin. Zhou Yi pergi ke kuil kuno kuil Daleyin sendirian. Roh kitab surga, di mana harta Buddha yang kau katakan? Zhou Yi berjalan ke kuil kuno dan melihat kuil Buddha yang kosong. Kecuali lampu minyak, dia tidak dapat melihat tanda-tanda keberadaan harta Buddha. Yi, apakah aku lupa menambahkan fungsi pencarian ke buku surgawi? Lupakan saja, pada hari mana aku dalam suasana hati yang baik, aku tidak akan menambahkannya padanya. Liu telah mengambil alih buku surgawi, dan setiap gerakan Zhou Yi tidak dapat lepas dari pandangan Liu. Melihat bahwa Zhou Yi tidak dapat menemukan harta karun Buddha, Liu membiarkan sistem meneruskan posisi harta karun Buddha kepada roh kitab surga. Tetua Rong menginstruksikan Yang Mulia lokasi harta karun Buddha. Roh Wu Tiansu membungkuk dan memberi hormat, dan kemudian dalam benak Zhou Yi, posisi semua bejana Buddha yang rusak ditampilkan satu persatu. Sangat nyaman, Zhou Yi merasakan desahan kekaguman di hatinya, dan dia bahkan lebih menghormati Daozu. Mengikuti instruksi roh kitab surga, Zhou Yi mengumpulkan artefak Buddha yang rusak di tanah satu persatu. Lampu minyak, mangkuk Buddha, manik-manik Buddha, alu berlian, pembakar dupa, penggaris cincin, lonceng perunggu, lonceng emas, gendang ikan, dan ruyi dikumpulkan oleh pecahan-pecahan Buddha, dan senyum muncul di wajah Zhou Yi.
Souku setiap artefak Buddha yang rusak diisi daya, dan roh buku surgawi memberitahu dia berapa banyak energi yang telah ditingkatkan. Zhou Yi berpikir bahwa dia akan dapat menebus kekuatan luar biasa itu dengan segera, dan hatinya menjadi lebih panas dan lebih manis. Liu juga tersenyum ketika dia melihat berbagai artefak Buddha yang rusak terus-menerus muncul di perpustakaan sumber daya. Cule selain kekuatan Buddha yang tersisa, bahan-bahan ini juga sangat luar biasa. Sistem itu bahkan memberi petunjuk bahwa itu dapat diperbaiki. Hanya Liu yang menolaknya. Dia sekarang memainkan leluhur-leluhur, tentu saja, dia tidak akan mengeluarkan instrumen Buddha untuk mempermalukan matanya. Segera setelah itu, sudah waktunya bagi leluhur buaya untuk menjadi ganas. Tidak buruk untuk mengekstraksi kekuatan Buddha dan melindungi bocah Zhou Yi. Tuan Zhou, terus ambil yang compang camping. Bahkan Buddha batu ini adalah harta karun Buddha. Jadi, apakah itu plakat? Zhou Yi melihat instruksi dari roh Tiansu, dan tercengang. Hanya barang-barang Buddha yang rusak ini, bahkan patung Buddha dan plakat gerbang harus dihancurkan. Namun, Zhou Yi mengira bahwa dia adalah keturunan Daozu, dan segera memikirkan sesuatu seperti perselisihan antara agama Buddha dan Taoisme, dan tidak ada tekanan psikologis padanya. Ayo kita ambil. Zhou Yi melambaikan tangannya ke Buddha batu, dan gambar Buddha yang besar itu menghilang tanpa jejak. Setelah Buddha ini memasuki perpustakaan sumber daya, Liu menyeringai. Ini hal yang baik, Om, Oh, Ba, Mi, Hong, mantra daming 6 karakter. Meskipun sistem tersebut berisi informasi tentang mantra daming pada Buddha batu dapat digunakan secara langsung tanpa kultivasi. Wajah Liu sedikit senang. www.novelhal.com dalam karya aslinya, Buddha batu menghancurkan dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu boros. Kutukan daming 6 karakter yang lengkap sangatlah kuat. Zhou Yi, apa kabar? Zhou Yi, apa yang terjadi di dalam? Dia baru saja menerima batu Buddha. Zhou Yi mendengar seseorang di luar memanggilnya. Aku baik-baik saja, tidak ada bahaya di sini. Kalian semua datang. Aku masih belum mengambil plakat dari kuil Daleyin, dan Zhou Yi tidak mengambilnya langsung di depan orang banyak. Aku hanya bisa menyapa orang lain untuk sementara, dan memikirkan cara ketika aku pergi. Aku mendengar Zhou Yi menjawab, dan yang lainnya datang satu demi satu. Ketika aku melihat kuil Buddha yang kosong, semua orang terkejut, sama sekali tidak terduga. Zenmi, bagaimana bisa kosong? Di sini, haruskah ada sesuatu? Jelas ada jejak debu di tanah, pasti ada sesuatu. Liu Yunzi berjalan di depan Zhou Yi dan berkata sambil mencibir, Zhou Yi, tidak heran kamu ingin datang sendiri untuk menyelidiki. Kamu awalnya membuat ide ini. Agaknya kamu mendapat banyak keuntungan. Di sini, Liu Yunzi berbalik dan melirik yang lain, berkata dengan marah, setiap orang memiliki bagian dari barang-barang di dalamnya, tetapi Zhou Yi tidak. Zhou Yi mendapatkan keuntungan dan harus membaginya dengan semua orang, bagaimana menurutmu? Ya, itu dia, beberapa orang yang iri juga menggema. Zhou Yi dikepung, itu menarik. Liu melihat pemandangan ini, menyentuh dagunya yang licin dan tertawa. Zhou Yi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Haha. Lucu sekali. Zhou Yi mencibir dan melirik Liu Yunzi dengan pandangan meremehkan, jangan bilang aku tidak mengambil apapun. Bahkan jika aku mengambilnya, ini adalah yang pantas aku dapatkan. Ketika aku memanggil orang untuk menjelajah bersamaku, mengapa kamu tidak datang? Zhou Yi mendorong Liu Yunzi menjauh, mendengus, dan berjalan keluar dari kuil Buddha. Bagus, saat waktunya marahlah. Melihat ini, Liu mengangguk, dan cukup puas dengan penampilan Zhou Yi. Roh kitab surga, beri dia petunjuk, badai pasir akan segera muncul. Biarkan dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan plakat kuil Daleyin. Liu mengambil alih, Taisang Tiansu, dan langsung menginstruksikan roh Tiansu, ya, jangan biarkan dia bertukar barang tanpa pandang bulu. Ketika buaya berikutnya menyerang, biarkan dia bertukar keterampilan satu kali, selamatkan nyawa terlebih dahulu. Adapun perintah Liu, roh Tiansu tidak ragu untuk melaksanakannya. Zhou Yi berjalan keluar dari kuil Daleyin. Saya mengumpulkan lusinan barang pecah belah Buddha, dan Zhou Yi merasa bahwa ia sudah dapat menukar beberapa kemampuan luar biasa. Roh kitab, berapa banyak poin energi yang saya miliki sekarang? Apa yang dapat saya tukarkan? Zhou Yi bertanya kepada roh kitab surgawi dalam hatinya.
Yang mulia, bersama dengan batu Buddha, Anda telah mengumpulkan total 14 barang pecah belah Buddha. Mereka memiliki total 84 poin energi. Tiansu Ziling menjawab, pada pukul 8, saya dapat menukar beberapa latihan dan ramuan. Zhou Yi menganggukkan kepalanya, sedikit bersemangat dalam hatinya, saya akan segera memiliki kekuatan luar biasa. Yang mulia, lingkungan di depannya tidak cocok untuk latihan spiritual. Menteri lamanya menyarankan agar Yang Mulia dapat menyimpan poin energi ini. Jika terjadi bahaya, ia juga dapat menukarnya dengan keterampilan 1 kali untuk membela diri. Hah, benarkah begitu? Zhou Yi membeku sejenak, menatap tanah tandus di sekitarnya, dan mengangguk, saya agak berlebihan. Yang mulia, badai pasir akan datang. Perisai kuil Daleyin tidak akan mampu bertahan lama, Yang Mulia harus bersiap lebih awal. Roh Wu Tiansu mengingatkan, badai pasir. Zhou Yi terkejut dan menatap ke langit. Benar saja, dia melihat debu pasir merah coklat di kejauhan. Saya akan mengambil plakat dari kuil Daleyin terlebih dahulu. Berbalik dan melihat orang-orang di kuil Daleyin, Zhou Yi mencibir di sudut mulutnya. Semua orang hanya menginginkan keuntungan, tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Apakah ada hal yang begitu baik? Dengan lambaian tangannya, gelombang tak terlihat menyapu, dan plakat kuil Daleyin menghilang seketika. Boom! Terdengar suara keras, dan seluruh kuil Daleyin hancur berkeping-keping. Hancur! Ketika Zhou Yi melihat situasi ini, dia terkejut, jiwa surga, apa yang terjadi? Kuil Daleyin telah lama hancur, dan itu tidak runtuh hanya karena dukungan Buddha yang tersisa. Sekarang Yang Mulia telah mengumpulkan semua bejana Buddha, dan kuil Daleyin secara alami akan runtuh. Benarkah? Itu juga menyenangkan. Ketika Zhou Yi memikirkan orang-orang di kuil Buddha, dia pasti akan malu, dan tidak bisa menahan tawa sebentar. Seperti yang diharapkan, kuil Buddha, Zamrud runtuh menjadi abu, dan semua orang berteriak dan berseru. Apa yang terjadi? Rumah itu runtuh. Lari. Tolong. Seekor anjing terbang ayam melompat di kuil Daleyin. Kerumunan itu tertutup abu, dan mereka bergegas keluar dengan cemas. Zhou Yi, bukankah kamu hantu? Liu Yunzi berlari keluar dengan wajah tak tahu malu dan melihat Zhou Yi berdiri santai di samping untuk menonton drama. Tiba-tiba dia menjadi marah dan menunjuk Zhou Yi dan berteriak, Zhou Yi. Baiklah, kamu pingsan begitu keluar, itu pasti hantu kamu. Diam. Zhou Yi mendengus dingin, melirik Liu Yunzi saat dia melihat si idiot itu, dan mengulurkan jari-jarinya ke cakrawala, lihat dirimu sendiri. Lihat ke sana. Boom, boom, ada suara gemuruh dari kejauhan, dan tanah mulai bergetar, seperti kuda yang berlari kencang, dan ombak yang mengamuk. Apa itu? Apakah kamu tahu bagaimana kuil kuno itu runtuh sekarang? Zhou Yi melirik Liu Yunzi dengan acuh tak acuh, begitu banyak gerakan, aula Buddha pasti akan runtuh. Ini, badai pasir, badai super di Mars. Cui Yang, seorang hantu yang hancur, melihat pemandangan di kejauhan, ekspresinya sangat berubah, bahasa Inggris dan Mandarin bercampur, dan dia berteriak ngeri. Boom! Tiba-tiba, badai pasir melanda. Untuk sesaat, langit menjadi gelap, dan matahari serta bulan menjadi gelap. Pasir dan debu berwarna merah kecoklatan yang menutupi langit sepenuhnya menutupi seluruh langit, dan badai besar yang melanda seluruh Mars dimulai. Apa-apaan ini? Liu menyaksikan badai pasir yang luar biasa itu dan mendengkur, dan dengan cepat menyalakan fungsi pengumpulan sumber daya sistem. Sebuah lubang hitam tak terlihat menyelimuti Liu, dan badai pasir dan debu yang menyapu dengan liar bergegas ke Liu dan diserap oleh sistem dan diubah menjadi energi. Badai pasir telah muncul. Berikutnya adalah serangan buaya. Liu berjalan santai di tengah badai pasir dan debu. Kemanapun dia pergi, suasananya tenang dan damai, seperti Musa yang berjalan menyeberangi lautan, dengan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, tidak ada yang menghargai sikap orang tua itu. Tidak ada yang melihatnya jika kamu ingin berpura-pura. Liu tidak dapat menemukan kesempatan untuk pamer, dan mendesah dalam depresi. Ayo pergi ke teater dulu. Nak, jangan takut, leluhur itu berkedip padamu. Reruntuhan kuil Daleyin. Aku ketakutan ketika melihat badai pasir datang. Booming, badai pasir menyapu, dan untuk beberapa saat, debu bergulung-gulung dan gelap. Orang-orang panik. Apa sekarang? Mati, mati. Keputusasaan menyebar di hati setiap orang.
Jangan panik, kita masih punya kehidupan. Zhou Yi menatap badai pasir yang luar biasa dan dengan tenang berkata, kita masih punya cara untuk hidup. Masih ada jalan keluar, jalan apapun, cepatlah. Ini Mars gelombang www.novelhal.com gelombang setelah tirai cahaya rusak, di mana lagi aku bisa bertahan hidup. Ada teror besar antara hidup dan mati. Kerumunan menjadi panik, dan 6 dewa tidak terkendali. Lupa bagaimana kita sampai di sini. Zhou Yi menunjuk ke tempat peti mati Jiulong jatuh, dan berkata kepada kerumunan. Bu Chuo, ya, ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Ye Yavan berkedip di depan matanya dan mengangguk. Ya, itu negeri dongeng. Pasti ada cara untuk hidup. Pada saat ini, semua orang mengerti dan bergegas ke altar 5 warna. Jaraknya tidak jauh. Reruntuhan kuil Leidain hanya beberapa kilometer jauhnya dari altar 5 warna. Namun jarak ini tampaknya dipisahkan oleh ribuan mil. Jika altar 5 warna tidak tercapai, topeng di langit akan rusak, dan semua orang akan mati. Cepat, lari, saya hancur sepanjang jalan, dan ada banyak ubin yang rusak. Jalannya tidak mudah, tetapi bahkan wanita terlemah di dunia sekarang. Berlari dengan putus asa, yang mulia berhati-hatilah, ada buaya datang. Tiba-tiba teringat roh dari buku Tian-Tian membuat hati Zhou Yi bergetar, Dewa Buaya. Apa, itulah benda itu. Roh Wu Tiansu menunjukkan gambaran buaya berdarah di benak Zhou Yi, yang mulia, benda ini sangat kejam. Anda harus berhati-hati. Apa, ketika seorang wanita berlari melewati reruntuhan, dia tiba-tiba menjerit, dan jatuh ke reruntuhan tanpa suara. Ini buaya. Zhou Yi terkejut dan mengepalkan tinjunya, buaya berdarah itu muncul, dan Zhou Yi belum mampu melindungi dirinya sendiri. Liu melihat serangan buaya itu, melangkah turun, dan dengan cepat memerintahkan, roh buku surgawi. Roh buku surgawi, biarkan anak buah Zhou Yi bertukar teknik pemberkatan kelompok, temukan satu dari barang-barang Buddha itu. Selain itu, jika menyerang, biarkan dia bertukar energi pedang. Apakah itu keterampilan melindungi tubuh atau ki pedang serangan? Itu berasal dari benda fisik yang dikumpulkan oleh Liu, sehingga tidak perlu menghabiskan energi sistem. Keluarga Tuan Tanah tidak punya makanan tersisa. Hanya 1000 poin energi, saudara masih harus berpura-pura memaksanya. Bagaimana dia bisa menghabiskannya dengan santai? Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melangkah maju. Berjalanlah di Mars. Jika difoto oleh satelit, itu akan menarik. Liu berpikir dengan penuh semangat sambil berjalan. Saya memiliki sistem di tangan, dan lingkungan di Mars tidak akan memengaruhi Liu. Tukarkan udara, energi apa yang digunakannya. Menukar udara langsung ke paru-paru menghemat bahkan menghirupnya. Baiklah, ini membosankan. Ayo kita ke sana lebih cepat. Liu tidak tahan dengan lingkungan yang berdebu ini. Seberkas cahaya melesat naik, dan Liu terbang menuju altar 5 warna. Reruntuhan kuil Daleyin. Jizui melihat seorang wanita jatuh ke tanah, dan hatinya menegang. Roh kitab surga, aku ingin menukarnya. Kehidupan yang hidup sedang sekarat di depannya, dan rasa takut akan kematian muncul di benaknya. Zhou Yi sedikit panik. Yang mulia, seperti sekarang, Anda perlu menebus keterampilan perlindungan tubuh dan keterampilan serangan. Yang mulia pilih. Roh Wu Tiansu melambaikan tirai cahaya, yang dilapisi dengan berbagai pertukaran. Terlalu banyak, aku terpesona, dan memilih yang tepat secara langsung. Melihat barang-barang penebusan yang padat, Zhou Yi hampir pecah dengan fobia yang pekat. Yang mulia, disarankan agar Anda memilih jimat berkah King Kong untuk keterampilan perlindungan tubuh Anda, dan Anda disarankan untuk memilih energi pedang yang terlalu virtual untuk keterampilan serangan Anda. Baiklah, tebuslah sekarang. Nada bicara Zhou Yi tidak sabar. Bahaya datang, nafsu akan kekuasaan tak tertahankan. Pertukaran berhasil. Begitu roh Wu Tiansu melambai, aura cahaya menyerbu tubuh Zhou Yi. Zhou Yi hanya merasakan demam di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya yang dahsyat melonjak di tubuhnya. Sebagai King Kong, tidak ada kejahatan yang bisa menyerang. Aku mendengar suara Brahma, dan cahaya keemasan jatuh seperti hujan, dan cahaya keemasan yang cemerlang ditaburkan ke semua orang. Ternyata itu adalah berkah dari kelompok itu. Zhou Yi terdiam beberapa saat, dan dengan cepat bertanya kepada roh Tiansu, keterampilan ini diberkati oleh kelompok. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Yang mulia, apakah Anda tidak membutuhkan berkat kelompok? Apakah Anda tidak membawa sekelompok bawahan? Roh Wu Tiansu menatap Zhou Yi dengan polos.
Oke, Zhou Yi terdiam. Ini sebenarnya yang dilakukan Liu. Sebelum terhubung melalui sistem dan melihat wanita itu sekarat di depannya, Liu masih tidak tahan. Jika Anda dapat menyelamatkan satu lagi, cobalah untuk menyelamatkan satu. Tidak perlu usaha apapun. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuh semua orang, dan semua orang terkejut. Ah, ini, sepertinya aku menjadi lebih kuat. Ya, aku juga tidak merasa lelah. Setelah Jin Guang memercik ke seluruh tubuhnya, semua orang dengan jelas merasakan bahwa kelelahan tubuh tersapu, dan kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Zhou Yi, Liu Yunzi menatap Zhou Yi dengan ekspresi marah tiba-tiba, kamu mematikan lampu emas ini. Kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu. Zhou Yi, beraninya kamu menelannya. Cepat dan serahkan. Zhou Yi, benarkah? Mendengar kata-kata Liu Yunzi, semua orang menatap Zhou Yi bersama-sama, semuanya tampak sedikit berbeda. Kapan? Cahaya emas di tubuh Liu Yunzi menyala dan mengeluarkan suara seperti zongning. Liu Yunzi hanya merasakan benturan keras datang, menyebabkan dia menamparkan kakinya dan hampir jatuh. Zhou Yi, beraninya kamu melakukannya. Liu Yunzi menatap Zhou Yi dengan mata merah, wajahnya penuh kebencian. Bodoh! Zhou Yi Chao berteriak pada Liu Yunzi dan menunjuk seperti pedang dan melambaikannya. Pedang dingin dan tajam menghantam udara, tamparan, darah berceceran. Monster yang patah jatuh ke tanah. Monster kecebong itu panjangnya sekitar 10 cm, dengan jari-jari tipis, seperti ular dan ular, serta buaya dan non-buaya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi sisik hitam, yang sangat menakutkan. Ah, apa ini? Apakah monster ini menyerang kita sekarang? Ketika semua orang melihat mayat monster itu, mereka tidak bisa menahan napas. Saya khawatir ada lebih dari satu monster ini, jika banyak yang datang. Ini buaya sialan itu. Ada apa? Zhou Zui menatap buaya yang patah itu dan mengangkat bibirnya. Pergi, dia berteriak, dan semua orang menjadi liar. Bahkan jika Liu Yunzi memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari kerumunan dan memaksa Zhou Yi untuk menyerahkan penghasilannya, dia harus menyerah untuk sementara waktu. Ketika dia melarikan diri sepanjang jalan, dan seseorang terus membunyikan lonceng zongming dan terkena jangkrik. Namun lapisan cahaya keemasan ini sangat kuat, dan serangan buaya berdarah itu tidak benar-benar melukai orang. Zhou Yi menyusul dengan pedang dan menebas beberapa buaya berdarah. Segera, kerumunan itu berlari ke altar 5 warna. Akhirnya lolos. Semua orang berdiri di altar 5 warna, terengah-engah sebentar. Sesaat kemudian, tirai cahaya yang menutupi badai terus menyusut, dan secara bertahap, hanya lapisan tipis tirai cahaya yang menutupi altar 5 warna yang tersisa. Itu dikelilingi oleh badai pasir yang tak berujung. Altar 5 warna menyerap kekuatan tirai cahaya. Akankah peti mati perunggu Kowloon terus bergantung pada kekuatan ini untuk memulai? Zhou Yi menatap tirai cahaya yang menyusut, mengangguk, dan bertanya kepada roh buku surgawi, jiwa buku surgawi, kemana peti mati perunggu ini akan mencapai? Yang mulia, peti mati perunggu akan mencapai biduk. Biduk, seperti apa bentuknya? Zhou Yi tertarik pada biduk besar, gelombang www.novelhall.com gelombang dan bertanya dengan cepat. Biduk besar adalah dunia tempat para praktisi berkumpul, dan para pahlawan dari semua lapisan masyarakat berkumpul. Ketika Yang Mulia tiba di biduk besar, Anda dapat bersaing dengan para pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Apakah dunia para praktisi? Hebat! Zhou Yi mengepalkan tinjunya, hatinya berkedut. Zhou Yi, raungan Liu Yunzi menyela komunikasi Zhou Yi dengan roh Tiansu. Sesuatu, Zhou Yi menoleh ke Liu Yunzi dan bertanya sedikit. Apakah Anda masih memuat bawang putih? Liu Yunzi menunjuk ke arah Jin Guangchao Zhou Yi dan berkata, apakah Anda ingin menelannya sendiri? Bukankah ini mantra cahaya keemasan yang Anda dapatkan di kuil kuno? Setiap orang memiliki bagian, Anda ingin menelannya sendiri, tidak mungkin. Itu dia, setiap orang memiliki bagian dalam keabadian ini. Tidak mungkin untuk membenarkannya sendiri. Ya, serahkan. Beberapa orang yang iri juga berteriak. Ingin aku menyerahkannya. Kenapa? Jangan lupa, kalau bukan karena aku, kalian semua akan mati di jalan. Aku tidak tahu harus bersyukur apa, tetapi kalian masih ingin mengambil barang-barangku. Raut wajah Zhou Yi sedikit buruk. Benda ini milik semua orang. Berikan kami mantra cahaya emas, kalian harus melakukannya.
Kami yang lain mendapatkan harta karun itu, bisakah kami melindungi semua orang dengan cara yang sama? Liu Yunzi menegur Zhou Yi dengan keras karena kebenarannya. Kapan? Kapan? Bel berbunyi lagi, kedua teman sekelas di samping Li Xiaoman dan Ye Fan mengguncang tubuh mereka, seluruh tubuh emas bersinar. Ah! Monster datang lagi, ah! Tolong, Zhou Yi, kemari dan bantu. Ada monster datang lagi, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menganiaya Zhou Yi untuk menyerahkan harta karun itu, dan dengan cepat ingin Zhou Yi meminta bantuan. Kun Lian terus mencari Liu Yunzi, yang merepotkan di Zhou Yi, dan saat ini dia menyempitkan lehernya dan bersembunyi. Kalian semua kembali. Zhou Yi mengayunkan pedangnya dan menebas pedang, dan membunuh buaya yang baru saja bergegas, dan memerintahkan semua orang. Dang, 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 semburan cahaya hitam meledak keluar dari badai di luar tirai cahaya, dan sekelompok besar buaya berdarah menyerbu seperti air pasang. Ah, tolong, tolong, Zhou Yi, kemari, selamatkan aku. Zhou Yi, cepatlah. Buaya-buaya itu bergegas ke tirai cahaya dan menghantam kerumunan. Meskipun Jin Guang belum pecah, itu sudah dalam bahaya. Kerumunan berteriak panik. Begitu banyak. Zhou Yi terus mengayunkan pedangnya dan memenggal kepalanya, tetapi buaya itu datang terus-menerus, dan Zhou Yi sedikit bingung. Yang mulia, Anda dapat menebus mantra lampu hati yang mengkilap. Lampu hati kaca, tebus, cepatlah. Lampu hati kaca, bakar iblis itu. Kilatan cahaya putih tersapu dari tangan Zhou Yi, dan, jeritan, menyapu seluruh altar 5 warna. Ao, nyala api menyapu, seperti nyala api Hagiwara. Semua buaya neraka di sekitar altar 5 warna tiba-tiba menjerit oleh nyala api ini dan berubah menjadi tumpukan abu hitam. Mengesankan, melihat nyala api ini langsung membakar buaya neraka yang seperti pasang surut menjadi abu, Zhou Yi membuka mulutnya dan terkejut. Meskipun mata orang lain yang melihat Zhou Yi agak tidak bisa dijelaskan, mereka lebih takut. Hanya mata Liu Yunzi yang penuh dengan kebencian. Melolong. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan datang dari badai, dan badai pasir seperti badai petir ditutupi olehnya. Tampaknya seekor binatang raksasa melepaskan diri dari belenggu dan membuat raungan keras. Apa ini? Apakah ada monster lain di Mars? Momentum ini, aku khawatir monster ini mengerikan. Semua orang begitu pucat hingga mereka mulai gemetar. Raungan, terdengar suara gemuruh yang keras, dan tampaknya badai pun terguncang oleh suara gemuruh itu. Boom, dengan suara keras, tanah berguncang. Semua orang merasakan guncangan hebat di bumi. 1 kilometer jauhnya, atmosfer yang buas, menakutkan, dan mengerikan meledak ke langit, mengguncang dunia. Sepasang mata merah, seperti 2 lentera yang tergantung tinggi di langit. Bahkan di tengah badai debu, semua orang jelas merasakan semacam ketakutan dari jiwa, dan tak dapat menahan gemetar. Boom, kecebong itu seperti letusan gunung berapi, dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah batu besar dengan rumah besar hancur di samping altar 5 warna, dan itu sangat mengejutkan sehingga semua orang gemetar. Monster macam, apa ini? Zhou Zui juga merasa seperti sedang memukul-mukul hatinya. Kekuatan ini terlalu membuatnya takut. Yang mulia, ini adalah leluhur buaya, seorang suci iblis. Sao Seng, level berapa ini? Zhou Yi membeku sejenak, dan sangat terganggu oleh kata, suci, ini. Mereka yang membawa, suci, semuanya adalah karakter yang sangat menakutkan. Seperti Qitian Da Seng, terlalu mudah untuk diasosiasikan. Orang suci, itulah keberadaan yang dapat merobek langit dan menghancurkan planet ini. Apa? Zhou Yi ditutupi dengan burung murai. Menghancurkan planet ini, haruskah itu begitu kejam? Bisakah saya menanggung keberadaan yang begitu ganas? Tidak ada sistem untuk apa-apa. Ini benar-benar berakhir. Om, ada raungan dari altar 5 warna, dan kecemerlangan 5 warna langsung menuju ke langit. Sebuah rune kuno 5 warna muncul di langit. Sosok gosip Taiji tampak samar-samar, dan jalan kuno langit berbintang akan segera terbuka. Ini akan segera dimulai. Hebat, cepat, cepat. Cepat keluar dari sini. Kecemerlangan altar 5 warna menerangi harapan semua orang untuk melarikan diri dari kelahiran. Om, altar 5 warna bergetar, dan sosok gosip Taiji di langit telah terbentuk. Tanda-tanda gosip, Kun, Sun, Dui, Gen, Gempa, Li, Kan, dan simbol gosip telah berkilauan berturut-turut. Di sekitar mereka,
ruang terdistorsi dan cahayanya kabur. Namun, rune gosip terus bersinar, terus-menerus mengatur dan menggabungkan, tetapi tidak pernah menyala pada saat yang sama. Cahaya rune perlahan memudar lagi, dan gosip Taiji yang besar bergetar, dan tampaknya akan segera runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak dapat memulai. Apa yang terjadi? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba kehilangan hati mereka. Altar 5 warna tidak dapat diaktifkan, jadi sudah mati. Pasir, 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 ribuan buaya berdarah menyerbu lagi, dan baju besi sisik hitam itu bergelombang, seperti air pasang yang gelap. Sialan, Zhou Yi menjadi pucat dan melambaikan suar putih bulan, menghalangi buaya yang biasanya datang dari air pasang. Raungan, seekor raksasa membubung ke langit, dan raungan besar mengguncang langit. Dua mata darah besar seperti lentera, bergegas dari jarak ke jarak dalam kegelapan. Api mengerikan mengguncang dunia. Apa? Hanya napas inilah yang membuat semua orang merinding, dan semua jiwa yang sadar akan runtuh. Semua orang tercengang, dan hampir jatuh ke altar 5 warna. Bagaimana cara menghadapi keberadaan yang begitu kuat? Zhou Zui merasa tertekan untuk sementara waktu. Apakah perjalananku berakhir di sini? Aku belum bertemu dengan para pahlawan biduk, dan aku belum melawan kuartet. Apakah aku akan mati di sini? Aku tidak rela. Yang mulia, jangan khawatir gelombang www.novelhall.com gelombang baiklah. Anda masih punya cara. Cepat, cepat. Mata Zhou Yi menyala, dan roh Cao Tiansu terus mendesak. Yang mulia, apakah Anda lupa siapa yang memberimu kitab surgawi yang terlalu? Ah, kitab surgawi yang terlalu, Daozu. Daozu, ya, Daozu sangat kuat sehingga dia tidak akan berbicara tentang menyingkirkan kejahatan ini. Haha, ada penyelamatan, ada penyelamatan. Ketika Zhou Yi sangat gembira, dia segera berlutut di tanah, dengan hormat menggaruk kepalanya. Daozu ada di atas, murid Zhou Yi dengan tulus menyembah. Tolong Daozu untuk menjadi suci, untuk iblis dan iblis. Kiang, di kejauhan, cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, dan raungan pedang yang ganas mengguncang langit. Sesosok meledak ke udara, dengan rambut pendek dan singgi, seorang remaja berusia sekitar 16 tahun, seperti Musa yang memisahkan laut, Siran datang selangkah demi selangkah dalam badai. Badai yang dahsyat itu mengamuk, tetapi sisi pria itu tenang dan tenang. Tampaknya badai yang menutupi langit tidak berani memangsa di depannya. Itu dia, Xiao Li Xiaoman menutup mulutnya, terkejut, terlalu tinggi. Jika dia datang, kita akan diselamatkan. Itu dia, Ye Yevan menatap bocah itu dengan tatapan yang berubah-ubah. Dia memiliki perasaan samar, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Daozu, Zhou Yi berteriak kegirangan dan jatuh ke tanah. Campuran Yuan pertama-tama menghakimi Taoisme terlebih dahulu, dan seringkali tidak ada yang alami. Ziki datang 30.000 mil ke timur, dan lintasan Hanguan dimulai selama 5.000 tahun. Petik 2, Liu Sisiran berjalan ke altar 5 warna dan mengangguk sambil tersenyum. Jalan yang malang itu terlalu tinggi, aku telah melihat kalian semua, Dewa Abadi, tolong. Tolong Daxian, singkirkan iblis dan setan. Tolong Daxian, tolong Daxian. Melihat kedatangan Liu, semua orang sangat gembira dan terus memohon dan berteriak. Patriark itu penyayang, selamatkan yang menderita. Zhou Yi jatuh ke tanah dan menatap Liu dengan gembira. Tidak perlu sopan, bangun. Liu melambaikan lengan bajunya dan mengangkat Zhou Yi dengan kuat. Memalingkan kepalanya untuk melihat yang lain, Liu tersenyum dan mengangguk. Kalian tidak perlu khawatir, sekarang jalan yang malang telah tiba. Tentu saja kalian akan baik-baik saja. Raungan, leluhur buaya itu tampaknya tidak setuju dengan Liu. Raungan yang mengerikan terdengar, sosok besar seperti gunung, bergegas dari tengah langit dengan darah yang ganas dan mengerikan, darah yang tak terbatas. Apa? Orang-orang di altar 5 warna tiba-tiba berteriak, gemetar karena gemetar. Binatang buas yang berdosa. Yu Liu mengangkat alisnya, berbalik dan menunjuk buaya yang bergegas, berteriak keras, binatang buas yang berdosa. Berani. Liu berdiri dengan kedua tangannya di tangannya, mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya seperti pedang, menghadap leluhur buaya seperti gunung, dan dengan lembut membelainya. Kiang, pedang yang meratap menjerit menembus awan. Cahaya pedang Jian Yingying bersinar lurus ke langit, memotong badai, membelah debu dan menutupi langit. Pedang itu dipotong, badai menjadi tenang, debu menghilang, dan langit berbintang muncul lagi di depan semua orang.
Ao, leluhur buaya mengeluarkan kesengsaraan yang mengerikan, sosok besar itu berputar liar, darah yang berceceran berkedip dengan cahaya yang cemerlang, seperti tetesan air hujan. Patriark itu perkasa. Ketika Zhou Yi melihat pernyataan Li Yu yang meremehkan, dia memukul leluhur buaya. Dia segera sangat gembira dan memberi selamat kepadanya dengan cepat. Abadi-abadi yang hebat, Dasian tidak terkalahkan. Orang-orang di altar 5 warna juga tersenyum dan bersorak keras. Bagaimana kamu bisa mengangkat tanganmu? Yu Liu tersenyum dengan senyum santai dan mengangguk. Sebenarnya, dia merasakan gelombang besar di hatinya, dan tangan serta kakinya mulai gemetar. Itu hanya cedera. Pedang Qi yang mengilhami Xianjian Tianqi hingga batas maksimal, baru saja memotongnya. Meskipun wajah Li Yu cerah dan berangin, dia merasa sedikit terguncang. Bukankah kekuatan pedang pinus merah adalah pedang? Bahkan orang suci tidak bisa membunuh. Mengapa bahkan iblis tidak bisa membunuh? Raungan. Setelah leluhur buaya terluka, ada raungan lain, amukan bergulung dan menutupi langit. Hei, seseluruh tubuh baju besi sisik hitam berderit, dan leluhur buaya berubah menjadi sosok manusia melalui kavitasi. Baju besi sisik hitam berubah menjadi sepasang baju besi emas hitam, menutupi seluruh tubuh. Energi iblis menyatu, dan sesosok jatuh ke tanah. Ini adalah pria parubaya, tinggi 2 meter, dengan baju besi seluruh tubuh, tinggi dan agung, seperti dewa perang. Raungan, seorang pria parubaya seperti iblis jatuh ke tanah dan meraung ke langit. Suasana buas dan ganas mengguncang dunia seperti lautan badai. Apa? Orang-orang di altar 5 warna berteriak lagi, takut dengan cuaca kejam dari leluhur buaya. Duo, Li Yu berteriak keras, suasana damai dan murni, cerah, seperti riak. Napas yang lembut dan tegak menyapu hati setiap orang, menjernihkan pikiran setiap orang, dan menyapu ketakutan di hati mereka. Terima kasih, kakek, kakek. Zhou Zui juga takut dengan kesombongan buaya. Setelah dibasuh oleh napas ini, dia tiba-tiba sadar dan berterima kasih kepada Li Yu dengan malu. Tidak perlu sopan, Yu Liu Chao mengangguk pada Zhou Yi, tetapi hatinya tidak berdaya. Metode ini jelas merupakan metode orang-orang botak tadi. Orang tua itu memainkan Daozu. Agak tersesat untuk menggunakan kebotakan. Tetapi Li Yu tidak bisa menahannya. Dalam menghadapi ancaman leluhur buaya, dia tidak berani menghabiskan energi dengan mudah. Anda hanya dapat menangani mantra pada Buddha yang rusak. Sial, beraninya kau menyakitiku. Pria parubaya yang tinggi dan kekar itu menatap Li Yu, dan matanya yang berdarah menunjukkan kebrutalan yang tak ada habisnya. Selangkah demi selangkah, sekelilingnya bergolak, roh-roh itu vertikal dan horizontal, nyala api yang ganas seperti iblis. Kejahatan ini begitu kuat, Yu Liu merasa sedikit tegang di hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa mengakuinya. Binatang buas yang berdosa, Li Yu menggoyangkan lengan bajunya, mengarahkan jarinya ke leluhur buaya, dan berteriak keras, binatang buas yang berdosa, kamu telah ditekan oleh Sakyak selama ribuan tahun, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Tao yang malang baru saja memberimu hukuman kecil, hanya untuk membuatmu tahu kembali. Jika kamu keras kepala, kamu tidak akan tanpa ampun. Petik 2. Makhluk seperti semut itu hanya meminjam energi pedang dari kacang pinus merah. Berani mengatakan sepatah kata pun. Buaya itu mencibir di sudut-sudut leluhur buaya dan maju selangkah demi selangkah. Semut merah, aku akan membiarkan anak-anakku mencabik-cabikmu sedikit. Sialan, dia bahkan melihat bahwa aku menggunakan kacang pinus merah. Li Yu tiba-tiba membuat patah hati. Baru saja, ki pedang di pedang peri Tianqi telah meletus hingga maksimal, tetapi dia hanya bisa memotong leluhur buaya dan tidak bisa membunuh. Kendo kacang pinus cici memang ditebas, tetapi ki pedang di pedang peri Tianqi bukanlah ki pedang pembunuh yang ditebas oleh kacang pinus Ci, tetapi ki pedang yang secara otomatis dipancarkan saat berlatih pedang dan pencerahan. Secara alami ada perbedaan antara berlatih pedang dan membunuh musuh. Ada niat pedang tetapi tidak ada niat membunuh, Jianqi di Xianjian Tianqi agak tidak memadai. Wajar untuk menghancurkan musuh di bawah Ordo Suci, tetapi itu tidak cukup untuk menghadapi lawan Ordo Suci. Bahkan melawan leluhur buaya dengan pedang kacang pinus merah, bahkan jika mereka seimbang, mereka akan ping-pong-pong-pong untuk waktu yang lama, dan kemudian ketika mereka dalam bahaya, jadi meletus. Gaya ini benar-benar tidak sejalan dengan gaya seorang ahli. Sudut mata Li Yu melirik sedikit ke sekeliling, dan dia diam-diam mengambil keputusan, jika kamu tidak bisa meninggalkan kesan yang tak terkalahkan pada Zui,
bocah ini gelombang www.novelhal.com gelombang dengan hatinya, tidak mungkin suatu hari nanti menjadi serigala bermata putih, mungkin. Yang lebih penting, kekuatanku sendiri terlalu buruk. Jika leluhur buaya melakukan gerakan, bukankah dia mati tanpa terak? Jadi, binatang buas yang berdosa, jika kamu tidak tahu bagaimana bertobat, maka kamu akan menyalahkan orang miskin dan hati. Dengan sedikit rasa kasihan di mata Liu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ke arah leluhur buaya. Liu melambaikan tangannya dengan rasa kasihan, semburan roh hijau meledak, berubah menjadi lingkaran yoyo oleh kavitasi, terciprat ke sekeliling, dan mengenai kepala buaya dengan suara, dang. Puh, mata leluhur buaya membeku, satu jatuh ke tanah, dan kemudian tidak ada suara. Apakah sudah selesai? Di altar 5 warna, semua orang tercengang. Api yang ganas, iblis abadi yang hidup selamanya, ada sebagai iblis, hanya mengetuk dengan sangat ringan dan mati. Kekuatan Patriark, Zhou Yicheng tulus, penuh hormat, dan penuh hormat. Meskipun dia hampir mempercayai 8 atau 9 poin tentang identitas leluhur Tao yang dimainkan Liu, dia masih memiliki beberapa kecurigaan di dalam hatinya. Melihat lingkaran ini pada saat ini dan melihat kekuatan magis khas ini, saya tidak ragu lagi. Ini jelas, King Kong Zuo. Selain San Xingyiki, King Kong Zuo adalah tanda tangan Lao Jun. Dacian Shenwei, orang-orang di altar 5 warna menyembah dengan hormat. Tidak sopan, Liu tertawa dalam hatinya, pura-pura yang dipaksakan ini, Anda dapat mencapai nilai penuh, tubuh leluhur buaya juga merupakan hal yang baik. Liu melangkah maju, melambaikan lengan bajunya, fungsi pengumpulan sumber daya diluncurkan, dan tubuh leluhur buaya dikumpulkan ke dalam perpustakaan sumber daya. Lengan baju, di dalam lengan baju. Zhou Yi membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak iri. Aku benar-benar pantas menjadi leluhur. Kekuatan gaib seperti itu sangat diremehkan. Paha ini harus dipegang erat-erat. Zhou Yi menatap Liu dengan sangat sungguh-sungguh. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Liu sisiran berjalan kembali ke altar 5 warna, diam-diam merasa lega. Jika bukan karena peti mati perunggu, atau jika didukung oleh energi dunia peri di dalam peti mati perunggu, kali ini akan tertahan. Liu diam-diam waspada selama beberapa menit. Dengan sistem, Liu sedikit berdebar-debar. Kali ini juga membunyikan panggilan bangun untuknya. Sekarang bukan saatnya untuk merajalela, kita harus berhati-hati. Leluhur Tao di dunia ini harus dianggap sebagai kekuatan Tianzun. Meskipun leluhur buaya memiliki kultivasi orang bijak iblis, buku aslinya juga menghancurkan orang menjadi anjing mati dengan beberapa tongkat. Tentu saja, mereka tidak dapat menghentikan pukulan Tianzun. Liu menoleh dan melirik peti mati perunggu. Dui Huan saya menukar energi peri kecil dengan serangan surgawi. Itu seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Selama Xiao Xianji tidak rusak, seharusnya tidak ada masalah. Dunia ini terlalu dalam, tetap berhati-hati. Di atas altar 5 warna, rune gosip menyala sepenuhnya, sosok Taiji yang besar terwujud di udara, ikan yin dan yang mulai bergetar, dan tampaknya portal akan segera dibuka. Karena kurangnya energi, altar 5 warna belum berhasil diluncurkan sebelumnya. Setelah Liu memotong leluhur buaya, darah orang suci iblis jatuh dan diserap oleh altar 5 warna. Energi altar 5 warna sudah cukup. Langit berbintang kuno akan segera terbuka. Semuanya, bagaimana kalau ikut naik? Liu Chao tersenyum dan berjalan menuju peti mati perunggu. Semua orang adalah orang yang ditakdirkan. Di jalan menuju latihan spiritual, kalian akan berada di jalan ini. Latihan, luar biasa, kesempatan, semua orang melintas di depan mereka, dan segera mengikuti Liu ke dalam peti mati perunggu. Setelah semua orang memasuki peti mati perunggu, Taiji di langit mulai terbuka. Kuang Lang, tutup peti mati perunggu ditutup. Peti mati tiba-tiba menjadi gelap, dan guncangan besar muncul. 9 naga hitam menarik peti mati perunggu dan perlahan-lahan bergegas ke jalur kuno langit berbintang. Daxian, kemana jalan ini mengarah? Daxian, apa maksudmu dengan kebetulan? Daxian, bisakah kita semua berlatih? Setelah Sun memasuki peti mati, meskipun matanya gelap, antusiasme orang banyak tidak berkurang, dan dia bertanya kepada Liu dengan tergesa-gesa. Jalan ini mengarah ke biduk besar. Biduk besar adalah dunia latihan. Zongmen, keluarga, surga gua, dan tempat-tempat suci tidak ada habisnya.
Setelah Anda mencapai biduk besar, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki Zhongmen dan Anda dapat berlatih. Liu tersenyum, dan menjawab sepatah kata dengan santai, tetapi memikirkan hal-hal lain di dalam hatinya. Dalam buku aslinya, Li Xiaoman dirasuki oleh leluhur buaya. Leluhur buaya itu sudah mati saat itu. Secara alami, peristiwa kerasukan genus tidak akan ada lagi. Tetapi pikiran dewa itu, apakah itu memasuki peti mati perunggu? Liu mengerutkan kening, bertukar mantra pencahayaan dari sistem, dan melambaikan cahaya terang, yang menerangi seluruh peti mati perunggu. Kecerahan seperti bulan menerangi peti mati perunggu. Namun, Liu tidak menemukan apapun. Wow, apakah ini mantra? Sungguh menakjubkan. Sangat praktis untuk memiliki mantra yang tersedia untuk penerangan. Semua orang melihat cahaya perak di peti mati, seolah-olah dipenuhi cahaya bulan, dan itu adalah desahan kekaguman lainnya. Oh, hanya gosip. Liu tersenyum ramah dan menjawab dengan santai, tetapi hatinya tidak rileks. Si Tong, sistem, pindai peti mati untuk mencari kehadiran para dewa. Liu memerintahkan sistem di dalam hatinya, dan mata Yu Guang terus memindai peti mati. Dalam karya asli Sugawara, ada pengabdian tubuh suci yang agung, yang melintasi langit bersama semua orang dan tiba di biduk besar. Itu juga menyebabkan banyak masalah bagi Ye Hei. Pengabdian ini diputus oleh Sakya, dan kekuatannya sangat lemah. Liu memiliki sistem di tangannya dan tidak takut padanya. Tetapi nyanyian para dewa adalah tubuh pikiran, yang dapat dilahirkan dengan hantu. Jika Anda tidak dapat menemukannya, itu masih sedikit merepotkan. Menemukan tubuh pikiran, gelombang tak kasat mata dari sistem itu menyapu peti mati, memperlihatkan bayangan samar di benak Liu. Bayangan itu tiba-tiba mengikuti Ye Fan. Ini keinginan Tuhan. Liu melihat gumpalan asap ini, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengikuti Ye Fan karena ekaristi. Kamu masih memiliki sedikit nilai di tanganku. Jangan pikirkan tentang bahaya orang-orang. Aku tersenyum dan melambaikan tangan, ujung jari Liu keluar dari gelombang tak kasat mata, seperti lubang hitam yang menyapu asap hitam yang diubah oleh pikiran para dewa. Apa? Teriakan keras menghantam jiwa semua orang. Pikiran abadi segera dikumpulkan oleh sistem dan disimpan di perpustakaan sumber daya. Ah, apa yang terjadi? Tadi sepertinya ada teriakan. Ya, aku juga mendengarnya. Daxian, ini hanya teriakan yang mengguncang jiwa membuat semua orang tercengang. Tidak apa-apa, Liu tersenyum dan menghibur orang banyak, jangan khawatir. Itu hanya hantu kecil yang menyelinap keluar. Orang-orang malang telah membawanya pergi. Hantu kecil. Bagaimana bisa ada hantu di sini? Zhou Yi tertegun sejenak, dan bertanya pada Liu, Guru, bagaimana bisa ada hantu di sini? Apakah ini terkait dengan peti mati perunggu ini? Tidak, peti mati perunggu ini bukan orang mati. Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, hantu kecil ini baru saja keluar dari bawah kuil Daleyin. Kuil Daleyin, mendengar kata-kata Liu, semua orang tiba-tiba berseru. Semua orang akrab dengan sebutan kuil Daleyin. Saat ini, semua orang memikirkan kuil kuno di bintang dan pohon mati. Apakah itu kuil Daleyin? Pohon itu adalah pohon linden. Memikirkan hal ini, pandangan semua orang pada Zhou Yi agak tidak dapat dijelaskan. Gelombang www.novelhal.com Gelombang Dojo Buddha. Tidak heran Zhou Yi akan merapal mantra cahaya keemasan, yang ternyata menjadi masalah besar. Di bawah kuil Daleyin, yang diperhatikan Zhou Yi ada di titik lain. Dia teringat kisah penindasan Buddha terhadap iblis, dan 18 lapisan neraka. Hantu tadi, saya khawatir itu bukan yang dikatakan leluhur. Jika tidak ada leluhur yang hadir. Saya memikirkan hal ini, Zhou Yi tertidur lelap, diam-diam bersukacita, menatap mata Liu dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Saya khawatir butuh 1 hari lagi untuk mencapai biduk besar. Apakah semua orang lapar? Liu melirik kerumunan sambil tersenyum, dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya, setumpuk makanan muncul di peti mati perunggu. Ayam Ken. Semua orang melihat tumpukan ayam goreng, kentang goreng, burger, cola ini, dan tiba-tiba merasa sangat konyol, ekspresi mereka sedikit aneh. Nah, Dao Zhu dan Ken Deji sangat jauh, mereka terlalu jauh dari kontak. Bahkan jika Anda mengeluarkan buah persik dan ginseng, itu tidak begitu mengejutkan. Jalan kemiskinan berkeliling dunia, dan secara kebetulan saya mendengar bahwa makanan biadab ini juga memiliki manfaat, jadi saya mengambil beberapa. Mengapa tidak bisa dimakan?
Liu sengaja membuat ekspresi terkejut, tetapi sebenarnya ada seringai di hatinya. Bisa makan, bisa makan. Semua orang mengangguk lagi dan mulai mengambil makanan, tetapi mereka memikirkannya. Saya tidak tahu ayam Ken mana yang dilindungi oleh Daosu. Melihat situasi ini, Daosu tampaknya tidak ingin memberi uang. Selamat atas pertemuan dengan para dewa. Atau kasihan dia kehilangan begitu banyak hal, lihatlah hasil panennya dulu. Ketika semua orang mulai makan, Liu membuka pustaka sumber daya sistem dan mulai memeriksa hasil panen. Dia meminjam kekuatan alam peri kecil di peti mati perunggu dan bertukar pukulan dari Tianzun untuk membunuh leluhur buaya secara langsung. Mengumpulkan mayat leluhur buaya, banyak hal baik. Pertama adalah baju besi itu. Baju besi emas hitam yang diubah oleh baju besi sisik leluhur buaya disempurnakan oleh leluhur buaya untuk menjadi pakaian suci tangan, yang sudah merupakan kualitas suci. Kekuatan di bawah level suci sama sekali tidak dapat melukai baju besi emas hitam. Hal yang baik, melihat baju besi emas hitam ini, Liu hampir tertawa. Sebelum Liu menebas leluhur buaya dengan pedang, itu karena leluhur buaya masih dalam bentuk fisik, dan dia belum mengenakan baju besi ini, kalau tidak dia tidak akan terluka. Sayang sekali baju besi ini terlalu besar. Jika kamu ingin mengukurnya, kamu harus menyembahnya sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, baju besi pengorbanan terlalu jauh. Hal-hal baik, tetapi untuk sementara tidak tersedia. Liu menggelengkan kepalanya dan melihat item berikutnya. Itu adalah pedang. Pedang panjang ini memiliki panjang 3 kaki dan gagang 8 inci. Bentuknya sederhana, sempit, panjang, tajam, dan bilahnya satu sisi. Beberapa mirip dengan pedang Tang. Ini juga seorang prajurit suci. Ketika saya melihat pedang ini, Liu teringat bahwa dalam buku aslinya, leluhur buaya dihantamkan ke anjing mati oleh beberapa tongkat manusia dan sihir, lalu dikupas dan dibuang tulangnya, dan direbus dalam panci. Apakah pedang ini yang dipatahkan oleh iblis dengan tongkat tulang? Liu tersenyum dan mengangguk. Meskipun pedang ini lebih rendah dari tongkat tulang manusia, itu juga tergantung pada siapa itu. Ini adalah prajurit suci. Siapa yang bisa memblokir pedang di bawah pangkat suci? Dengan pedang Qi di pedang peri Tianqi, itu saling melengkapi dan kekuatannya lebih luar biasa. Selain itu, ada patung Buddha perunggu. Ternyata itu adalah penjara. Penjara yang digunakan Sakya untuk menekan buaya. Melihat perintah yang diberikan setelah analisis sistem, Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dalam hatinya. Di dunia ini, Sakya adalah reinkarnasi dari Amitabha, dan dia telah dibudidayakan melalui langit. Pengekangan yang ditinggalkannya secara alami luar biasa. Meskipun itu adalah barang yang hanya dapat digunakan beberapa kali, itu sudah cukup. Liu merasakan kegembiraan di dalam hatinya, meskipun benda ini hanya dapat digunakan beberapa kali, tetapi tanpa menghabiskan energi, ia dapat memancarkan kekuatan besar, yang sudah sangat bagus. Akhirnya adalah leluhur buaya itu sendiri. Sebagai orang suci iblis, leluhur buaya semuanya adalah daging dan tulang. Setiap tetes daging dan darah mengandung esensi tak terbatas, penuh dengan kecemerlangan dan kecemerlangan. Pikirkan tentang tubuh leluhur buaya, berapa banyak energi yang seharusnya dimilikinya. Hen Hao, sangat bagus. Saya ingin menggunakan kekuatan suci, saya tidak perlu mengonsumsi energi. Awalnya memiliki Xianjian Tianqi, ditambah tubuh leluhur buaya, Liu dapat menggunakan kekuatan suci tanpa khawatir tentang konsumsi energi. Haha, hebat, ini tawar-menawar. Meskipun kekuatan kelas suci masih menjadi sampah di periode selanjutnya, itu sudah cukup untuk menjalankan dunia dalam periode waktu ini. Terlebih lagi, Liu hanya tinggal di dunia ini selama 1 tahun. Ya, 1 tahun. Cusi batas waktu untuk misi awal sistem adalah 1 tahun, dan Liu hanya dapat tinggal di dunia selama 1 tahun. Pada akhirnya, Dewa Tubuh Suci Agung diratapi. Melihat asap hitam yang tersimpan di perpustakaan sumber daya, Liu menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya menyimpannya, hancurkan saja. Sistem, hancurkan pengabdian dewa. Sempurnakan latihan spiritual dan pengalaman bertarungnya. Dengan perintah Liu, gelombang tak terlihat menyapu perpustakaan sumber daya, dan pikiran ilahi seperti asap hitam langsung hancur dan berubah menjadi gugusan cahaya yang cemerlang. Cadangkan pengalaman bertarung dan wawasan spiritual. Jika Anda ingin membuat sistem permainan di masa mendatang, tuan rumah dapat meningkatkan kekuatan dengan menambahkan poin keterampilan. Pada saat ini,
kultivasi untuk pemahaman dan pengalaman bertarung diperlukan. Terlebih lagi, ia dapat menggunakannya sendiri. Benar, ada leluhur buaya lainnya. Sistem, sempurnakan kultivasi dan pengalaman serta pengalaman bertarung leluhur buaya. Target Yuan Shen dimusnahkan dan tidak dapat disempurnakan. Pemusnahan primordial. King Kong menghancurkannya, dan bahkan pemusnahan primordial. Zaliu tergagap, hei kawan, Tianzun memukul, sangat sulit. Saya tidak menyempurnakan kultivasi dan pengalaman tempur leluhur, Liu tidak kecewa. Cukup memiliki wawasan dan pengalaman pengabdian tubuh suci agung. Ekaristi agung menyaingi kehadiran kaisar. Karakter seperti ini sudah menjadi puncak keberadaan di dunia ini. Dengan kesadaran spiritual dan pengalaman tempur seperti ini, para leluhur tidak layak disebut. Hehe, lumayan. Setelah memeriksa panen, Liu puas dengan senyum di wajahnya. Patriark, kita sudah selesai. Zoe melihat ke tanah yang berantakan dan berkata dengan sedikit malu. Sudah selesai. Liu melihat sebentar, dan melihat tulang ayam dan berbagai macam sampah di tanah. Hanya beberapa sampah saja. Liu tersenyum dan mengangguk, dan melambaikan tangan dengan lembut. Puing-puing di tanah tiba-tiba menghilang. Dari puing-puing ini, Liu secara alami tidak ada di perpustakaan sumber daya. Setelah puing-puing tersebut diambil kembali oleh sistem, ia langsung terurai. Ia memiliki kekuatan supranatural dan sangat praktis. Semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka berapi-api, menatap mata Liu dengan sedikit harapan. www.novelhal.com Gelombang hati Xiaozi telah mengagumi jalan abadi untuk waktu yang lama, dan ia sangat sedih sehingga ia dapat memberikan petunjuk. Saya dapat melihat daksian hari ini. Petik 2. Liu Yunzi melangkah maju tiba-tiba, Tong-tong, jatuh ke tanah dengan keras, dan berkata kepada cangkul berat Liu, tolong minta daksian untuk menunjukkan belas kasihan dan menerimaku sebagai murid. Liu Yunzi sedang menyembah seorang guru. Ya, mengapa aku tidak memikirkannya? Yang abadi ada tepat di depannya, bukankah ini keabadian yang jelas? Liu Yunzi memimpin, dan orang lain juga membungkuk di depan Liu. Tolong jadilah abadi dan terimalah aku sebagai murid. Sialan, ketika Zhou Yi melihat situasi ini, dia merasa kesal. Liu Yunzi benar-benar memanjat tiang. Sun sudah menganggap dirinya sebagai keturunan Liu. Zhou Yi sangat tidak nyaman ketika melihat orang-orang menyembah Liu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menentangnya. Saat ini, apapun hasilnya, Anda hanya bisa menunggu keputusan Liu. Saya harap leluhur tidak akan menerima mereka. Zhou Yi berpikir dalam hati. Anda tidak perlu melakukannya. Liu tertawa ringan, melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut mengangkat semua orang. Semuanya, Liu tersenyum dan melambaikan tangannya, meskipun kalian semua adalah orang yang ditakdirkan, kalian tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kalian dilahirkan dengan takdir, dan kalian pasti akan mengikuti jalan kultivasi. Ketika kalian mencapai biduk besar, semuanya akan menjadi jelas. Jangan khawatir, Kuang Lang. Peti mati perunggu itu tiba-tiba mengalami guncangan hebat, lalu mulai jatuh. Lihat, biduk, bukankah ini di sini? Liu tersenyum lebar, boom. Peti mati perunggu itu jatuh dengan keras dan mengeluarkan suara keras. Penutup peti mati bergeser, dan sinar matahari yang terang menyinari peti mati perunggu itu, dan udara segar dengan aroma tanah dan bunga melayang masuk. Oke, semuanya, kita sudah sampai. Liu berdiri sambil tersenyum dan berjalan keluar dari peti mati perunggu raksasa itu. Apakah kalian di sini? Apakah ini biduk? Tempat macam apa ini? Ini planet alien. Aku tidak tahu seperti apa rupa alien. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, dan mereka mengikuti Liu keluar dari peti mati perunggu itu. Matahari bersinar terang, langit biru, dan ada pegunungan hijau yang indah dan air di depan Anda. Pada saat ini, mereka berada di sebuah gunung dan melihat ke kejauhan. Wu Yuanshan seperti dai, berguling-guling, tidak bisa melihat ujungnya. Gua batu-batu aneh di dekatnya, hutan kuno berwarna hijau, dan ada juga rumput hijau. Bunga-bunga berwarna-warni bertebaran di dalamnya, yang indah. Ini adalah dunia yang penuh dengan vitalitas dan vitalitas. Ini adalah Beidou. Wow, pemandangan yang indah sekali. Sepertinya, lingkungannya mirip dengan bumi. Apakah ini planet terestrial? Melihat pemandangan di depannya, semua orang sangat bersemangat dan penasaran dengan segala sesuatu di biduk. Sial,
Peti mati raksasa perunggu di belakangnya tiba-tiba membuat guncangan hebat, dan 9 naga menyeret peti mati perunggu itu dan perlahan-lahan meluncur menuruni tebing. Ah, lari! Aku melihat peti mati Jiulong jatuh ke dasar tebing. Kerumunan itu terkejut, dan buru-buru lari, karena takut naga dan peti mati perunggu itu akan jatuh. Kalian tidak perlu panik. Liu melambaikan tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya meledak, menggulung semua orang bersama-sama dan terbang menuju gunung. Apa? Kita terbang. Langit terbang. Ini langit terbang. Daxian Shenwei. Kita membuka mata. Melihat pemandangan ajaib ini, semua orang sangat bersemangat. Wu Xiaoguang lewat. Setelah beberapa saat, Liu menyeberangi danau hitam dan menurunkan kerumunan di tepi tanah terlarang kuno. Di sinilah. Mengapa Daisen menempatkan kita di sini? Aku jatuh ke tanah, dan semua orang melihat bahwa masih ada hutan. Pegunungan di sekitar, dan mereka berbicara sedikit tanpa diduga. Awalnya, mereka mengira Liu akan membawa mereka langsung ke kota tertentu atau tanah berkah Gunung Peri. Pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan di sekitarnya, itu masih hutan pegunungan. Ah, lihat, Xiao Li Xiaoman tiba-tiba mendongak ke kejauhan dan berteriak ngeri. Ah, istana dosa, istana dosa, wow, sangat indah, sangat cantik, mungkinkah ini surga? Daxian, apakah kau akan membawa kami ke Xiangong? Hebat, hebat, melihat istana yang luas dan tak berujung di kejauhan, semua orang terkejut dan senang, dan bersorak. Apakah kau akan pergi ke istana peri itu? Bahkan Zhou Yi, yang memiliki pemikiran yang mendalam, tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya, dan tidak dapat menahannya. Hehe, kesempatan itu belum tiba, kau belum bisa pergi ke sana. Yu Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, meskipun kau ditakdirkan, tetapi kau masih anak normal, bisakah kau memulai jalan peri tanpa terlahir kembali? Terlahir kembali, aku tidak tahu apa yang dikatakan leluhur. Zhou Yi menatap Liu dan bertanya dengan penuh semangat. Ada kesempatan bagimu untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Tapi, itu juga ujian. Yu Liu melirik kerumunan, mengulurkan tangan ke bukit di depannya, tersenyum dan berkata, pergilah. Pergilah ke sana, secara alami akan ada kesempatan bagimu untuk terlahir kembali. Ya, Zhou Yi melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Liu dan melangkah maju tanpa ragu menuju bukit kecil itu. Sial, kau tidak boleh membiarkan Zhou Yi menjadi yang pertama. Aku melihat Zhou Yi telah keluar, dan semua orang menjadi cemas, dan dengan cepat mengejarnya. Setelah beberapa saat, semua orang naik bukit bersama-sama. Tidak ada yang istimewa di sini. Apa yang disebut kesempatan kelahiran kembali? Aku berjalan ke atas bukit dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa, dan hatiku sedikit bingung. Sangat panas. Xiao Li Xiaoman menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dengan sedikit malu kepada teman sekelas wanita lain di sekitarnya. Ya, sangat panas. Gadis itu mengulurkan tangan dan mengipasi dirinya sendiri, menoleh untuk melihat Li Xiaoman. Ah, wajahmu, apa yang ada di wajahku? Xiao Li Xiaoman terkejut, dengan cepat mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, menoleh untuk bertanya kepada gadis itu. Ketika dia melihat gadis itu, wajah Li Xiaoman ngeri. Ah, di tubuhmu. Ah, apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang menemukan kejanggalan masing-masing. Kulit semua orang memerah, dan tampaknya berdarah. Semua orang merasa hangat, seolah-olah api membakar seluruh tubuhnya. Bagaimana ini? Semua orang mulai merasa panas di sekujur tubuh, tampaknya darah di dalam tubuh mulai terbakar. Ah, sakit. Seorang teman sekelas perempuan memegang rambutnya dan berjongkok di tanah karena kesakitan. Darah mulai mengalir dari tubuhnya, dan dia menjerit kesakitan, meronta, dan berguling-guling di tanah. Apa? Sakit sekali. Kemudian, yang lain mulai menunjukkan gejala yang sama. Satu persatu, seluruh tubuh berwarna merah darah, noda darah merembes dari kulit, jatuh ke tanah, dan mulai berguling-guling kesakitan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Apa? Aku tidak ingin mati. Tolong, Daxian tolong. Semua orang jatuh ke tanah. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang raungan yang menyakitkan, daging dan darah tampaknya dilucuti, dan seluruh tubuh terasa sakit seperti pisau. Ho, roh surga, apa yang terjadi? Zhou terengah-engah, menahan rasa sakit dan siksaan yang parah di seluruh tubuh, dan bertanya kepada roh surga. Yang mulia,
Ini adalah proses membakar vitalitas dan menginspirasi potensi kehidupan. Meskipun ada beberapa rasa sakit dan beberapa gejala sisa, ini memang kelahiran kembali. Sial, reinkarnasi ini sakit sekali. Apa? Zhou Zui mengeluarkan raungan yang ganas, dan darah merah tubuhnya berkedut, seperti api neraka yang menyala. Siksaan yang tidak manusiawi seperti ini benar-benar tak tertahankan. Setelah berteriak, naluri perlindungan diri membuat semua orang pingsan. Si Tong, sistem, apakah kekuatan ini telah teratasi? Zhou Yi menyaksikan seluruh tubuh yang berlumuran darah di bukit itu berjatuhan, vitalitas berubah menjadi api, dan wajah-wajah orang yang menua sedikit mengernyit. Ini adalah aplikasi energi yang menggunakan vitalitas sebagai bahan bakar untuk sepenuhnya merangsang potensi tubuh. Tidak ada energi spesifik lainnya yang ditemukan. Begitukah? Yu Liu menoleh dengan serius dan melihat ke lembah tebing yang dalam tempat peti mati Jiulong jatuh. Senyum muncul di sudut mulutnya, ini seharusnya menjadi colokan untuk Ekaristi. Ketika memikirkan wanita aneh dalam buku aslinya, aku bukan makhluk abadi, hanya untuk menunggumu di debu merah, Liu merasakan perasaan hati. Apakah kamu tahu siapa yang kamu tunggu? Apakah kekuatan ini hanya untuk merangsang potensi Ekaristi? Yu Liu menatap orang-orang yang pingsan di atas bukit, terutama berhenti sejenak pada Ye Fan, dan tersenyum, sementara kalian semua pingsan, aku akan minum obatnya terlebih dahulu. Dengan kilatan cahaya, sosok Liu langsung melesat keluar. Di 9 bukit kota terlarang kuno, terdapat mata air dewa dan obat-obatan. Ini adalah obat abadi 9 bagian. Bagaimana Liu bisa melepaskan hal yang begitu baik? Ketika guang-guang berkumpul, sosok Liu muncul di bukit tempat peti mati Jiulong jatuh. Di mana air mancur dan ramuan. Liu berbalik dan melihat sekeliling sebentar, tetapi tidak menemukan apapun. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menemukannya sendiri. Sistem, tandai lokasi ramuan ajaib dari 9 gunung. Liu Gang baru saja memberi perintah, dan sistem segera menunjukkan lokasi obat ajaib. Asal di sini, Liu tersenyum, dan berjalan menuju pertumbuhan obat ajaib. Ini adalah tanaman merambat tua yang mengelilingi ruang terbuka. Ada mata air sekitar 1 meter di tengahnya, di mana air mata air yang jernih dan bening mengalir. Sederet pohon kecil sekitar 2 kaki tumbuh di sebelah Kuan Yan. Bentuk pohon kecil itu aneh, setiap daunnya seperti telapak tangan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dari kejauhan, pohon palem hijau itu tampak melambai. Buah merah tua tergantung di atas pohon lokuat, dan buah seukuran telur itu bening seperti batu merah. Dia melangkah lebih dekat ke mata Kuan. Aroma menyegarkan muncul di wajahnya, membuat Liu merasa segar untuk sementara waktu. Itu memang ramuan ajaib. Yu Liuxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju beberapa langkah. Ramuan hanya perlu mengumpulkan buahnya. Jika itu adalah air mancur dewa, silakan ambil setengahnya terlebih dahulu. Anda tidak boleh terlalu serakah. Bagaimanapun, benda ini adalah milik dewa. Liu melambaikan tangannya, dan fungsi pengumpulan sistem secara otomatis mengumpulkan 13 buah merah dan banci senkuan. Ada 8 tempat lagi. Tubuh Liu bergetar, dan Dun Guang bergegas dan jatuh ke bukit lain. Ada mata air berukuran 2 meter di depan akar teratai. Di sebelah Kuan Yan, tumbuh 11 tanaman seperti pinus kerdil. Pinus kerdil berwarna biru kehijauan, seperti pohon giok yang diukir oleh zamrud, tetapi bagian atas pohon ditutupi dengan buah seukuran lengkeng emas. Tidak buruk, Liu tersenyum, begitu dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan buah dan setengah dari air mancur, berbalik dan pergi. Selanjutnya, sosok Liu berputar di sekitar 9 bukit dan mengumpulkan obat ajaib dan mata air dewa di setiap gunung, kemudian sisiran meninggalkan gunung suci dan berjalan menuju tempat di mana semua orang runtuh. Pada saat ini, orang-orang yang pingsan di atas bukit itu berangsur-angsur terbangun. Apa? Sebuah teriakan keras membangunkan Zhou Yi. Ada apa? Apa yang terjadi? Zhou Yi bangkit berdiri, menoleh dan melihat ke tempat teriakan itu muncul. Situasi di depannya membuat Zhou Yi terkejut. Apa yang terjadi? Aku melihat sekeliling, semuanya dikelilingi oleh bulu angsa, lelaki tua yang layu dan lelaki tua. Mereka gemetar satu persatu, dan mereka akan mati. Tampaknya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mati. Apa ini? Zhou Yigang hendak bertanya, ketika dia tiba-tiba melihat tangannya yang kering dan kulitnya yang keriput. Dia terkejut di dalam hatinya, apakah aku juga menjadi seperti ini?
Roh kitab surgawi, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan itu terlahir kembali? Bagaimana itu bisa terjadi? Zhou Yi sangat marah dan bertanya dengan marah ke arah roh kitab surgawi. Yang mulia, konsumsi vitalitas untuk merangsang potensi, secara alami akan menyebabkan kelelahan vitalitas. Ini tidak mengherankan, roh buku surgawi itu menjawab dengan tenang. Tidak mengherankan, bagaimana aku bisa hidup seperti ini selama beberapa hari. Hidupku sudah berakhir, apalagi yang bisa kulakukan. Zhou Yi sudah panik. Mengapa begini? Bagaimana aku menjadi seperti ini? Apa, pada saat ini, semua orang berangsur-angsur terbangun dan menemukan perubahan pada diri mereka sendiri dan orang lain. Menangis, meratap, berbagai suara satu demi satu. Pasti iblis itu. Liu Yunzi berdiri dengan gemetar, mengulurkan tangan dan menunjuk Zhou Yi, menggertakkan giginya dan berkata, tentunya iblis tahu itu menyedot yang kita dengan metode jahat. Zhou Yi, apakah kamu berkolusi dengan iblis tahu itu untuk menjebak kita? Apa kamu gila? Zhou Yi menatap Liu Yunzi dengan kesal, kamu belum melihatku dan kamu masih sama. Kamu masih menghirup, apakah kamu sudah melihat Liao Shai lebih banyak? Siapa lagi yang kau miliki? Bukan iblis yang membohongi kita, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Zhou Yi, kaulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Liu Yunzi menatap Zhou Yi dengan penuh kebencian, tidak sabar untuk mencabik Zhou Yi. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pada saat ini, Ye Fan datang dan menghentikan Liu Yunzi. Kau, Zhou Zui menatap penampilan Ye Fan dan terdiam lama. Ye Fan juga seorang pria tua dengan rambut putih, tetapi wajahnya memerah dan berseri-seri. Ya, aku juga sangat aneh. Ye Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku juga berambut abu-abu, tetapi aku merasa tubuhku lebih baik dari sebelumnya. Pasti ada yang aneh di dalamnya. Aneh sekali. Ye Fan, kamu juga berkolusi dengan iblis itu. Liu Yunzi menoleh untuk melihat Ye Fan, wajahnya sedikit berubah. Ye Fan, tubuhmu semakin membaik. Pasti telah bersekongkol dengan iblis itu, menghisap yang kita, dan meninggalkannya untukmu. Pasti begitu. Ye Fan mendengus dan mengabaikan Liu Yunzi sama sekali. Gelombang www.novelhal.com Gelombang roh buku, apa yang terjadi pada Ye Fan? Ketika Zhou Yi melihat penampilan Ye Fan, dia sedikit bingung, dan dengan cepat bertanya kepada roh Tiansu. Yang mulia, Ye Fan adalah tubuh suci. Konstitusi fisiknya tidak normal, jadi bahkan setelah menghabiskan vitalitasnya, tubuhnya lebih baik. Roh Yun Tiansu melambaikan tirai cahaya, menyebar seperti gulungan, yang mencantumkan semua informasi ekaristi. Kungu, duniawi, melihat kata sifat itu, wajah Zhou Yi sedikit aneh. Konstitusi Ye Fan begitu besar. Melihat bahwa manifestasi ilahi tidak lagi cocok untuk latihan, Zhou Yi merasa lega. Nama tubuh emas abadi benar-benar menakutkan. Kalian semua sudah bangun. Yah, mereka semua telah merangsang potensi mereka. Itu bagus. Seberkas cahaya jatuh, dan sosok Liu muncul di bukit. Iblis, beraninya kau membunuh tangan beracun seperti itu. Kau tidak boleh mati. Liu Yunzi melihat Liu muncul tiba-tiba, dan tiba-tiba meledak marah, menunjuk Liu dan berteriak. Liu melirik Liu Yunzi, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan mendesah, sulit bagimu untuk memiliki hati seperti itu. Jika aku benar-benar iblis, tidakkah kau akan berbicara padaku seperti ini? Benarkah tidak jarang, aku tidak tahu maju dan mundur, jalanmu masih panjang. Petik 2. Liu berhenti berbicara tentang Liu Yunzi dan menoleh untuk melihat yang lain. Apakah kamu ingin kembali ke masa tua? Bisakah kamu kembali ke masa tua? Hebat. Terima kasih, Daisen. Terima kasih, Tyson. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Liu, semua orang sangat gembira, tidak perlu sopan. Liu tersenyum dan menatap kerumunan, lalu mengangguk, jika kalian ingin memulai jalan latihan spiritual, kalian harus terlahir kembali. Baru saja kalian membakar vitalitas kalian untuk merangsang potensi tubuh kalian, dan dengan demikian mengubah tubuh fana kalian. Daxian, kami terlihat seperti. Seorang gadis menatap Liu dengan penuh harap. Jelas, dalam konsepsinya, apa yang lebih penting daripada penampilannya sendiri. Jangan khawatir. Liu tersenyum, melemparkan lengan bajunya dan berdiri melawan tangannya, meskipun membakar vitalitas akan membuat kalian terlihat menua. Tetapi vitalitas adalah hilangnya suplementasi.
Ini tidak sulit. Liu mengulurkan jarinya, sedikit cahaya di ujung jarinya. Cuaca musim semi berubah menjadi hujan, kayu mati muncul. Liu mengerang pelan di mulutnya, jari-jarinya berkedut, aura cahaya meledak, berubah menjadi hujan tanpa ampun, satu demi satu, dan terintegrasi ke dalam tubuh. Guang hujan ringan ini turun, seperti tanah kering yang berkepanjangan telah menurunkan Ganlin, seolah-olah musim semi kembali ke tanah dan penuh dengan vitalitas. Nyaman, menyegarkan, semua orang merasakan kelegaan yang tak terlukiskan naik turun. Beberapa wanita bahkan membuat suara memalukan. Seolah-olah waktu terbalik, rambut putih menjadi hitam, kerutan dihaluskan, mata keruh menjadi jernih, dan gigi yang tanggal menjadi kencang. Penampilan semua orang berubah dari usia tua menjadi setengah baya, dari setengah baya menjadi muda, dari muda menjadi remaja. Aku akan mencabutnya, aku terlalu keras. Yu Liu melihat ini, dan dengan cepat memulihkan aura cahaya di tangannya, dan diam-diam membuat ledakan tiba-tiba di dalam hatinya, hanya sedikit darah dari vitalitas leluhur buaya, apakah mereka benar-benar membiarkan mereka hidup kembali? Meskipun tidak terduga, hasilnya lebih sempurna. Semuanya, apakah kalian masih puas? Yu Liu benar-benar tampak seperti dia memegang kendali, dan mengangguk sambil tersenyum. Ah, aku, apakah lebih kecil, lebih muda? Haha, apakah kamu benar-benar tua? Oh, lihat kulitku, aku benar-benar muda. Hehe, hebat. Perubahan yang luar biasa ini, yaitu waktu yang terbalik dan kembali ke usia tua, mengejutkan dan menyenangkan semua orang. Terutama para gadis, siapa yang tidak ingin menjadi lebih muda? Siapa yang tidak ingin menjadi lebih cantik? Dasian, kasihanilah. Dasian, kasihanilah. Semua orang dengan gembira membungkuk di hadapan Liu. Tidak sopan, Liu melambaikan tangannya dengan lembut dan mengangkat semua orang, itu tampak seperti masalah sepele. Tentu saja, ini memang masalah sepele bagi Liu. Bahkan setetes darah pun pada leluhur buaya tidak kehabisan nyawa, langsung mengubah semua orang kembali menjadi remaja berusia 16 atau 17 tahun. Ya, semua orang telah berubah kembali menjadi remaja. Dan bahkan Liu Yunzi telah berubah kembali menjadi remaja. Aku bukan Liu yang murah hati. Liu berperan sebagai Daozu. Status macam apa ini? Bagaimana kau bisa membalas dendam karena rumor? Tentu saja, Liu Yunzi harus diubah kembali menjadi remaja. Sayangnya, setidaknya kau tidak bisa melihat masalah dari penampilannya. Oh, kita tidak pernah menjadi orang baik. Yu Liu melirik Liu Yunzi secara tidak sengaja, dan mencibir dalam hatinya, berani memarahiku karena menjadi iblis. Aku tidak akan memberimu ingatan yang panjang, dan pikiranku tidak dapat diakses. Liu tidak banyak bergerak, hanya berani mengatakan bahwa yang itu buruk. Aku telah meninggalkanmu yang dalam hidupku. Ada senyum lembut di wajah Li, tetapi Liu tertawa. Yun bagian tubuh Liu Yunzi yang lain telah dikembalikan ke masa mudanya, tetapi beberapa bagian tubuhnya masih dalam keadaan tua. Jika suatu hari, ketika Liu Yunzi punya ide, dia menemukan, ini sangat menarik. Semuanya, aku melihat kerumunan masih melihat perubahan mereka dengan penuh kegembiraan, Liu berkata sambil tersenyum, dunia ini seperti awan, ketidakkekalan. Tao yang malang dan nasibmu telah selesai, jadi selamat tinggal. Ah, Daxian akan pergi. Kami, ini, Daxian, apa yang kita lakukan di gunung liar ini? Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Liu, mereka langsung terkejut dan buru-buru memohon. Patriark, kamu, Zhou Yi juga terkejut. Dia tentu saja tidak ingin Liu pergi. Aku belum memuja guru, aku belum mengajarkan hukum abadi. Bagaimana mungkin pelindung yang begitu penting bersedia menyerah? Aku menunggu kesempatanku, tunggu saja di sini. Yu Liu tersenyum dan melambaikan tangan, seberkas cahaya meledak, dan menghilang dalam sekejap mata. Leluhur, ketika melihat Liu Hua pergi, Zhou Yi merasa frustrasi sejenak, dan menghela nafas diam-diam, pada akhirnya, itu masih belum cukup. Sayang sekali aku beruntung bisa berjalan dengan Daozu, tetapi aku tidak bisa beribadah. Waktu telah berlalu dengan lambat, dan sebagian besar hari telah berlalu. Apa yang disebut kesempatan belum muncul, dan semua orang sedikit frustrasi. Ah, lihat ke sana. Zhou Yi kesal, tiba-tiba mendengar seseorang berteriak kaget, dan dengan cepat menoleh untuk melihatnya. Saat langit berlalu, cahaya yang indah seperti pelangi lewat. Zhou Yi terkejut karena tiba-tiba ada sosok yang berdiri di bawah cahaya warna-warni,
yang tampaknya berjalan di udara. Dewa, peri lain, yang abadi tadi berkata bahwa kita memiliki kesempatan lain. Mungkinkah ini kesempatan kita? Ya, benar, itu pasti. Melihat cahaya yang mulia ini melewati langit, mata semua orang menunjukkan kerinduan yang tak terbatas. Abadi, kita di sini, peri, kita di sini. Semua orang bersorak, melompat, melambaikan tangan, dan berteriak. Sosok dalam cahaya warna-warni itu tampaknya didengar oleh semua orang, dan ketika cahaya warna-warni itu berputar, mereka bersiul ke arah semua orang. Tiba-tiba, cahaya warna-warni meledak ke udara dan jatuh di depan semua orang. Seorang wanita muda berusia 18 tahun menunjukkan sosoknya. Gaun biru muda bergerak mengikuti angin dan pita-pitanya beterbangan. Wajah Ruyu cantik dan anggun, dengan sedikit debu merah gelombang www.novelhall.com gelombang suasana duniawi yang tak ternoda. Wow, peri, sangat cantik. Apakah ini dunia peri? Apakah kita datang ke kuil surga? Saya sangat terkejut melihat gadis cantik dan halus ini jatuh. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Gadis muda itu melirik kerumunan dan melihat bahwa setiap orang memiliki penampilan khusus, dan mereka semua mengenakan pakaian yang tidak pas dan bertanya dengan heran. Kami, mendengar kata-kata gadis itu, kerumunan itu membeku dan tidak tahu bagaimana berbicara. Batuk, Zhou Yiking terbatuk dan melangkah maju. Aku sudah melihat peri. Kami ada di sini secara tidak sengaja. Kami sedang mengunjungi gunung kuno di kampung halaman kami, dan untuk beberapa alasan kami baru saja datang ke sini. Kami tidak tahu bagaimana cara kembali. Begitukah? Tanda tanya petik 2. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dan melirik ke arah kerumunan. Lihatlah pakaian kalian, aku khawatir kalian bukan dari timur. Aduh, kalian, aku berkata di sini. Wajah gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, darah dan darah seperti pelangi, dan aura cahayanya meluap, tetapi semuanya adalah bakat yang indah. Semuanya, apakah kalian bersedia berlatih? Ada kejutan di mata gadis muda itu, dan dia tersenyum pada kerumunan. Aku sudah lama menunggu Xiandao, dan aku juga meminta peri untuk menuntunku masuk. Aku sangat gembira ketika mendengar kata-kata gadis itu. Bagus, gadis muda itu mengangguk riang. Namaku Wei Wei. Selamat datang semuanya untuk bergabung dengan Ling Sudongtian. Kata gadis itu sambil melambaikan cahaya warna-warni, menggulung semua orang dan menuju ke langit.